Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadiin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Selamat pagi teman-teman siswa-siswi MTS Gondang dan SMP Nusantara semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dohiron wa batinan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 1, yaitu mengenal NU dan Aswaja yang santun. Simak materi hari ini sampai selesai, dan rangkumlah dalam buku catatan kalian. Sebagai presensi kehadiran, silakan like video ini dan tulis nama disertai kelas kalian di kolom komentar. Terima kasih. Bab 1. Mengenal NU dan Aswaja yang santun. Sering kita temukan banyak paham yang mengaku bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu lewat media elektronik, media cetak, lebih-lebih media sosial dan online. Hal ini tentu bisa membingungkan kita, bahkan bisa menimbulkan terjadinya perpecahan di antara umat Islam hanya karena perbedaan mazhab atau aliran. Dan lebih parahnya lagi, jika Aswaja dituduh dalam menebarkan teror lewat bom hingga mengkafirkan sesama muslim. Bagaimana sikap kita agar tidak menyimpang dalam pemahaman yang dangkal dan keliru terhadap prinsip ajaran Aswaja? Sikap kita adalah tetap mempertahankan apa saja yang diajarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama, atau NU. Karena NU sangat memegang erat prinsip-prinsip ajaran yang berhaluan Aswaja, seperti tawasud, iktidal atau moderat keadilan, tasamu atau toleran, tawazun atau seimbang, dan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip-prinsip yang mendasar itulah yang semestinya kita tanamkan sejak dini dalam kehidupan yang modern saat ini, di mana tradisi lokal yang baik ditutupi dengan tradisi asing atau westernisasi yang tidak patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sikap terorisme, radikalisme agama dan westernisasi dengan gaya hidup masa kininya, yang tidak mengindahkan norma-norma agama, karena sikap tersebut bukanlah karakteristik ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. A. Hubungannya NU dengan Aswaja dalam bidang tauhid, fikih, dan tasawuf. Kaitannya hubungan NU dengan Aswaja tidak lepas dari khazanah ilmu pengetahuan yang telah diwariskan oleh para ulama salafus sholih. Berawal dari merekalah, tentu NU terlahir dengan membawa paham Aswaja yang moderat, maksudnya bersikap pertengahan dalam memahami Islam. Dalam tradisi NU lebih dikenal dengan istilah tawasud atau bersikap tengah-tengah, tawazun atau seimbang, tasamu atau toleran, dan iktidal atau adil atau tegak lurus. Oleh karena itu pengajaran paham Aswaja merupakan syarat mutlak dalam usaha mempertahankan ajarannya dari pengaruh paham lain yang merusak. Pengajaran tersebut paling tidak memiliki 3 aspek pokok dalam kehidupan sehari-hari, yakni tauhid atau akidah, fikih atau syariat dan tasawuf atau akhlak. Maka tidak berlebihan ketika NU disebut-sebut sebagai organisasi yang fokus dan konsisten terhadap paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. NU, Aswaja dan karakteristiknya. Nahdlatul Ulama yang dipeloporkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama Sunni Nusantara lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1926, ia merupakan organisasi sosial keagamaan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan merupakan mazhab melainkan manhaj al-fikr atau sebuah paham saja yang memuat banyak mazhab pemikiran. Karakteristik yang melekat pada paham tersebut adalah adanya sikap tawasud, iktidal, dan tawazun. Karakteristik tersebut tercermin dalam sikap warga Nahliyin antara lain: A. Santun dalam bermasyarakat. B. Santun dalam menghadapi perbedaan. Dan C. Santun dalam mengamalkan ritual atau kegiatan keagamaan. Keluasan ajaran Aswaja tersebut mencakup semua aspek kehidupan, akidah, syariat, muamalah, akhlak, sosial budaya dan politik. Berbeda dengan organisasi keagamaan lain yang dengan mudahnya bersikap radikal, ekstrim, suka menuduh ahli bidah, syirik, meneror bahkan mengkafirkan sesama umat Islam. Sikap yang tercermin pada warga Nahliyin tersebut sejalan dengan konsep dasar agama Islam yakni rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. 2. Aspek keilmuan Aswaja, tauhid, fikih, tasawuf. A. Aspek tauhid. Setiap orang yang ingin mengetahui asal mula agamanya secara mendetail perlu mempelajari tauhid.
Pengetahuan yang jelas mengenai tauhid akan menimbulkan keyakinan-keyakinan dengan landasan yang kuat, tidak mudah goyah oleh perubahan zaman yang begitu cepat. Mempelajari tauhid tidaklah sebatas meyakini secara taklid buta. Namun setiap orang harus bisa meresapi dan menghayati kalimat tauhid dari lubuk hati pada nilai persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Keyakinan ini kemudian dipraktikkan dalam ucapan dan dibuktikan dalam amalan sehari-hari. Terutama ditanamkan dalam semua sendi kehidupan meliputi muamalah, ubudiyah, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya. Itulah cerminan hamba yang mukmin, tetapi kalau dalam kenyataannya masih bersikap fanatik, keras dan merusak, dia sebenarnya termasuk orang yang belum mencapai tauhid yang sebenarnya. Warga Nahliyin dalam bidang tauhid mengikuti pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah, dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, wafat tahun 333 Hijriah. B. Aspek fikih. Bila diperhatikan dengan seksama, ada perbedaan dalam pendekatan antara tauhid dan fikih. Jika dalam aspek tauhid menolak adanya taklid, maka dalam aspek fikih butuh dengan taklid dan itibak atau mengikuti, lalu mengapa diperbolehkan bersikap taklid dalam fikih atau syariat? Karena hukum-hukum agama Islam dibangun di atas pondasi yang kokoh seperti silsilah atau sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan keaslian sumber-sumbernya. Dalam istilah fikih disebut dengan taklid manhaji, yakni bertaklid secara metodologis dan analisis. Artinya bahwa pemikiran baru masih diterima, bukan malah ditiadakan, sepanjang tidak keluar dari para imam mazhab. Namun dalam menjalankan ijtihad 4 mazhab tidak boleh dicampur adukkan antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Dalam aspek ini warga Nahdiyin mengikuti ijtihadnya salah satu dari imam mazhab yang 4, yakni Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijriah, Malik ibn Anas wafat 179 Hijriah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah, dan Ahmad ibnu Hanbal, wafat tahun 230 Hijriah. C. Aspek tasawuf. Seringkali kita mengidentikan tasawuf dengan tarekat, padahal hakikat adalah jati diri manusia yang terdiri dari 2 unsur. Pertama, manusia sebagai khalaq, sebagai ciptaan Tuhan yang bersifat materi, jasmani. Kedua, manusia sebagai khuluq, maksudnya, bentuk plural dari akhlak atau etika, yakni kreasi Tuhan yang bersifat imateri atau rohani. Bertasawuf dengan demikian merupakan upaya penyempurnaan wujud keruhanian manusia. Sebagaimana hadis Nabi berikut ini. Inama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam mendekatkan diri kepada Tuhan yang bersifat imateri, tidak bisa dipraktekkan hanya dengan materi, atau lahirnya saja, tapi juga dengan jihad dan mujahadah. Jihad berarti perjuangan lahiriah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dalam memerangi hawa nafsu yang bersifat materi. Sedang mujahadah lebih mengutamakan sisi batiniahnya. Selain itu, tasawuf merupakan wujud daripada pengertian, al-ihsan, atau kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan kamu melihatnya, jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam aspek tasawuf ini yang kita anut adalah 2 imam besar sufi, yakni Abu Al-Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, wafat tahun 297 Hijriah, dan Abu Hamid Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah. Dengan demikian Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang konsisten mempertahankan dan mempraktekkan ajaran aswaja yang mencangkup 3 aspek, yaitu, tauhid, fikih. Sekian pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Al-afwu minkum, ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.